Tiba di Batam, saya langsung mencoba sate. Serasa culture shock Indonesia ya, karena saya lama merantau di Malaysia, hampir 4 tahun lebih baru pulang ke Indonesia. Serasa dibuat culture shock juga ada. Nah, kali ini Bang Toha juga akan mengajak sahabatku semua untuk jalan-jalan melihat pasar yang jualan sayur tapi waktunya tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha sudah sampai di Batam setelah sekian lama merantau di Malaysia. 4 tahun lebih baru balik kampung. Dan kali ini Bang Toha berada di Batam. Dan inilah suasana pasar Batam. Mas, ini namanya Nagoya ya? Nagoya ya? Daerah Nagoya. Dan inilah suasana pasar yang bukanya tengah malam di Batam, Nagoya. Suasana pasar Nagoya ini tengah malam sudah mulai beroperasi ya. Jadi para penjual sudah mulai buka lapak dan mempersiapkan dagangannya. Sebenarnya bukan jualan tengah malam atau jualan malam-malam tengah ya. Bang, kok dibolak-balik tengah malam, malam-malam tengah? Iya, soalnya mungkin buat sahabatku yang belum pernah kesini mungkin bertanya-tanya ya. Lah kok pasar jualannya tengah malam? Itu yang membeli siapa? Apakah hantu? Enggak, ini persiapan untuk dijual pagi hari. Suasana pasarnya itu luas banget dan masih serasa tradisional. Pukul 12 malam, pasar yang ada di Batam ini sudah mulai beroperasi. Rata-rata yang bekerja di sini mereka warga perantauan. Nah, sekarang pun saya berjumpa dengan mas-masnya yang daripada Jawa. Mereka merantau di Batam sudah cukup lama dengan berjualan sayur. Serasa dibuat culture shock in Indonesia karena sudah lama tinggal di Malaysia, jadi hampir 4 tahun lebih lah. Bahkan kalau di total saya itu hampir 13 tahun itu bekerja di Malaysia. Dan kalau pulang ke Indonesia itu jarang-jarang banget ya. Jadi kalau pulang ke Indonesia seperti culture shock Indonesia. Nah, seperti inilah suasana pasarnya. Banyak warga tengah malam mulai bekerja, membuka lapak dagangannya. Di sini sayur mayur sudah dipersiapkan. Sayurnya benar-benar fresh seperti habis dipetik dari kebun ya pada sore tadi. Nah, sekarang sudah mulai diperjualbelikan. Tengah malam sudah dipersiapkan. Dan ini juga ada kacang panjang ya. Sudah diletakkan di meja namun tidak ada orangnya. Kalau saya tanya-tanya kepada warga setempat, katanya sebenarnya pasar ini jualannya itu waktu pagi ya. Jadi banyak sekali warga datang itu di pagi hari. Pukul 5 pagi sudah beroperasi. Warga sudah mulai ramai memenuhi pasar sayur ini. Kalau di Malaysia mungkin ini disebut pasar borong ya. Karena pasar ini benar-benar menjual barang itu begitu sangat banyak sekali dan kata mas-masnya saya tanya jualan mereka itu langsung diborong sama penjual-penjual kecil nanti kemudian penjual kecil juga akan diecerkan kembali ya. Jadi pasar borongnya ada di daerah Nagoya Batam ini dan di sini saya juga melihat mas-masnya yang sedang menurunkan buah jagung dan ini lapaknya sudah mulai dipersiapkan. Tapi sama sekali nggak ada orang ya. Di sini saya melihat beberapa plastik yang berisi sayur pucuk ubi. Wow, pucuk ubinya benar-benar sangat fresh ya. Tapi ditinggalkan begitu saja. Takutnya apa nggak ada kucing atau gimana nanti iya ya. Dia itu diapakan ya? Takutnya kalau ada kucing nanti dicampak-campak. Kira-kira seperti itu. Kok main letak saja gitu loh. Dan di sini saya akan perlihatkan suasana pasar Batam yang beroperasi mulai tengah malam. Jadi buat sahabatku yang dari Malaysia, semoga video ini juga bisa memberikan informasi kepada sahabat-sahabatku semua. Karena mungkin sahabatku yang belum pernah datang ke sini, saya akan menunjukkan suasananya. Nah, mungkin buat sahabatku kalau ada uang, ada rezeki, juga boleh datang berwisata di kota Batam. Karena dengan Malaysia itu pun sangat dekat ya. Dan Batam ini juga rumpun Melayu. Bahkan di daerah ini ada salah satu masjid yang berkultur nuansa Melayu, yaitu Masjid Tanja. Insya Allah besok Bang Toha kalau tidak ada halangan, Bang Toha akan mencoba untuk
ngevlog di Masjid Tanja supaya sahabat-sahabatku daripada Malaysia juga bisa melihat suasana Masjid Tanja. Untuk tahap kebersihan, pasar ini cukup lumayan bersih. Walaupun banyak pedagang sayur dan juga banyak pedagang-pedagang lainnya, untuk kebersihan cukup lumayan dijaga ya. Jadi nggak benar-benar kotor lah. Alhamdulillah di Indonesia pun juga begitu, sudah sangat disiplin dalam menerapkan kebersihan. Tapi sayangnya di sini menurut Bang Toha harusnya sayur-sayur yang diletak itu harusnya dikasih tempat ya. Jadi jangan langsung main letak begitu saja. Takutnya kalau ada kucing atau hewan apa yang masuk itu kan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kan. Jadi demi menjaga kebersihan mudah-mudahan pasar ini atau orangnya yang meletak barang itu tidak diletakkan sembarangan. Nah, di sini Bang Toha juga melihat beberapa karung goni jagung. Iya, Bang, penonton sudah tahu kalau ini jagung. Enggak Bang Toha bergurau. Ini ada bapaknya jual tahu. Memang bukanya tengah malam ya, Pak, kalau di sini ya? Buka pasarnya malam-malam macam ini ya? Sampai pagi. Oh. Jam 3 sudah buka ya? Oh. Kalau di Indonesia ini tahunya itu macam-macam ya. Ada tahu kuning, tahu yang sudah digoreng. Dari luarnya sudah, sekarang Bang Toha mencoba untuk masuk lebih ke dalam. Ada apa saja yang dijual di sini. Nah, di sini saya juga akan menyapa beberapa sahabat-sahabat yang berjual di sini ya. Kalau tidak malu di depan kamera, biasanya banyak orang malu di depan kamera. Mas, tutup ya Mas? Hah? Tutup atau buka? Apa tuh? Ya? Apa? Gawe konten Mas? Tutup ya Mas? Tutup ya? Iya. Kok jam setengah loro buka? Jam setengah loro? Iya. Kata masnya ini jam setengah 2 ini buka ya, jadi bukanya tengah malam. Saya baru saja tanya sama mas-masnya, katanya pasar di sini bukanya itu tengah malam ya. Jadi ini masnya sudah mulai persiapan untuk menyiapkan jualannya, yaitu sayur mayur. Konon katanya sayur mayur ini enak, lezat, bergizi ya. Jadi buat sahabat-sahabatku jangan lupa makan sayur. Nah, kalau di Batam ini yang paling laris manis adalah makanan ayam penyet pecel lele. Nah, di sini saya juga melihat mas-masnya yang sedang memasak ikan keli ya, atau ikan lele dikuahin pakai sayur kangkung. Rasanya itu nampak mantap dicampur dengan tahu tempe. Nyami, seporsi ini harganya cuma Rp5 saja. Dan di sini Bang Toha juga akan menunjukkan suasana orang jualan di tepi-tepi jalan. Nah, kebetulan Bang Toha tengah malam lapar, jadi Bang Toha memesan sate. Sate Indonesia itu nggak seperti sate Malaysia ya. Kalau sate Indonesia itu daging mentah langsung dibakar. Tapi kalau sate Malaysia itu ada perapan bumbunya ya. Jadi diperap pakai bumbu terlebih dahulu kemudian baru dibakar. Tapi kalau sate Indonesia daging mentah langsung dibakar, dikasih sambal kacang atau sambal kecap seperti ini ya. Perbedaan sambelnya, kalau sambel Malaysia itu lebih manis, tapi kalau sambel Indonesia lebih ke pedas-pedasan. Jadi penjual satenya itu berada di tepi jalan seperti ini. Harga satu pinggan sate Indonesia, ini sate kambing ya, itu Rp10 kalau Malaysia. Kalau uang Indonesia Rp30.000, dan lontongnya itu sangat banyak sekali ya. Bang Toha akan mencoba untuk makan satenya. Jom jemput makan sahabat-sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Satenya itu lembut ya. Kata masnya ini adalah kambing muda dan harganya cukup murah meriah. Cukup Rp10 saja dapat lontong banyak dan juga dapat sate kambing.